Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi tentang nilai mutlak. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar dari nilai mutlak. Pada video kali ini kita akan membahas sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi ada beberapa sifat yang harus kita ketahui dari nilai mutlak. Untuk X dan Y, elemen bilangan real dengan nilai Y tidak boleh sama dengan 0, maka akan berlaku sifat yang pertama. Ketika ada mutlak dari X, maka nilainya akan sama dengan mutlak dari negatif X, yaitu X. Contohnya, ketika saya punya mutlak dari 4, nilainya akan sama dengan mutlak dari negatif 4. Berapa nilainya? Iya, 4. Jadi ketika ada mutlak X, nilainya akan sama dengan mutlak negatif X. Sifat yang kedua, ketika ada mutlak X dikurangi dengan Y, nilainya akan sama dengan mutlak Y dikurangi dengan X. Contohnya, mutlak 1 dikurangi 2, nilainya akan sama dengan mutlak 2 dikurangi 1. 1 dikurangi 2, nilainya sama dengan negatif 1. Kemudian 2 dikurangi 1, nilainya sama dengan 1. Mutlak negatif 1 dan mutlak 1 nilainya sama-sama 1. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga. Mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Misalkan ada mutlak dari 4, maka nilainya juga akan sama dengan akar 4 kuadrat. Mutlak 4 sama dengan 4, kemudian akar dari 4 kuadrat, nilainya juga 4. Kenapa bisa akar dari 4 kuadrat sama dengan 4? Ketika saya kuadratkan nilai 4 kuadrat nilainya adalah 16. Sedangkan akar dari 16 nilainya adalah 4. Nah, jadi paham ya, ketika punya mutlak 4, nilainya juga akan sama dengan akar dari 4 kuadrat. Misalkan lagi saya punya mutlak dari 3. Mutlak 3 akan sama dengan akar dari 3 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Akar dari 9 sama dengan 3. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut sifat yang keempat. Mutlak X dikuadratkan, nilainya akan sama dengan mutlak negatif X dikuadratkan, akan menjadi sama dengan X kuadrat. Contohnya, misalkan ada mutlak dari 2. Mutlak 2 kuadrat nilainya akan sama dengan mutlak, berarti di sini negatif, sama dengan mutlak negatif 2 kuadrat. Mutlak 2 sama dengan 2, mutlak negatif 2 juga 2, maka hasilnya adalah 2 kuadrat sama dengan 4. Sifat yang kelima, ketika ada mutlak X dikalikan dengan Y, maka nilainya akan sama dengan mutlak X dikali dengan mutlak Y. Contoh, mutlak dari 2 dikali 4, nilainya akan sama dengan mutlak dari 2 dikalikan dengan mutlak dari 4.
Mutlak dari 2 nilainya berapa? 2. Mutlak 4? 4. Maka 2 kali 4 sama dengan 8. Sifat yang terakhir, yang keenam, ketika ada mutlak X dibagi dengan Y, maka nilainya akan sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Catatannya di sini Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, mutlak dari 1/4 nilainya akan sama dengan mutlak 1 dibagi dengan mutlak 4. Mutlak 1 sama dengan 1, kemudian mutlak 4 sama dengan 4. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat yang perlu kita ketahui dari nilai mutlak. Nah, baik, setelah kita mempelajari tentang sifat-sifat, kita akan masuk pada pembahasan tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kira-kira bagaimana ya cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu. Di sini dikatakan persamaan nilai mutlak, artinya nanti akan ada tanda mutlak yang mengandung tanda sama dengan, atau di situ terdapat nilai mutlak dan tanda sama dengan. Kemudian linier satu variabel, artinya dalam tanda mutlak ini nanti di dalamnya akan memuat variabel tertentu, tapi hanya satu variabel saja. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan mutlak dari 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Di sini ada mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Apakah ini dimaksud dengan persamaan nilai mutlak linier satu variabel? Tentunya iya, karena di sini ada tanda mutlak, kemudian tanda sama dengan, dan terdapat satu variabel, yaitu variabel x. Jelas ya? Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang penyelesaiannya. Penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel bisa kita selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan sifat. Cara yang kedua adalah menggunakan definisi. Yang akan kita bahas adalah dengan menggunakan sifat. Sifat yang akan kita gunakan adalah mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, kita akan masuk ke contoh. Misalkan contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, bagaimana caranya? Kita akan selesaikan di sini. Ketika soalnya adalah mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7, maka kita akan gunakan sifat ini. Mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Artinya tanda mutlak di sini bisa kita gantikan dengan akar dan kuadrat. Yang ada pada tanda mutlak di sini kan ada 2x min 1 ya. Maka bisa kita tuliskan menjadi akar dari 2x min 1 kuadrat sama dengan 7. Jadi tanda mutlak ini x-nya misalkan 2x min 1 ya. Kemudian akan menjadi akar x kuadrat, berarti akan menjadi akar dari ini dikuadratkan menjadi akar 2x min 1 dikuadratkan sama dengan 7. Nah, selanjutnya bagaimana? Untuk menghilangkan tanda akar pada ruas kiri, maka kita akan kalikan atau kita akan kuadratkan
kedua ruasnya. Akar dikuadratkan, maka akarnya akan hilang, akan menjadi 2x min 1 kuadrat. Nah, karena yang diakarkan adalah kedua ruas, maka 7 juga akan kita kuadratkan menjadi 7 kuadrat. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan selesaikan ruas kiri dulu. 2x min 1 kuadrat artinya 2x min 1 dikalikan dengan 2x min 1 sama dengan 7 kuadrat, 49. Nah, selanjutnya kita akan kalikan silang. 2x dikalikan dengan 2x menjadi 4x kuadrat. 2x dikalikan negatif 1 menjadi negatif 2x. Sekarang negatif 1 dikalikan dengan 2x menjadi negatif 2x. Iya. Kemudian negatif 1 kalikan negatif 1 menjadi plus 1 sama dengan 49. Kita bisa sederhanakan ruas kirinya ya. Kita bisa sederhanakan ruas kirinya menjadi 4x kuadrat negatif 2x dikurangi 2x menjadi negatif 4x plus 1 sama dengan 49. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita akan kurangkan kedua ruas dengan 49 agar ruas kanan menjadi sama dengan 0. Maka di sini 4x kuadrat dikurangi 4x plus 1 dikurangi 49 menjadi negatif 48 sama dengan 49 kita kurangi 49 menjadi 0. Nah, karena di sini di ruas kiri semuanya kelipatan angka 4, maka kita bisa bagi semua dengan 4. 4 dibagi 4x kuadrat dibagi 4 menjadi x kuadrat. Negatif 4x dibagi 4 negatif x. Negatif 48 dibagi 4 negatif 12 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, sudah sampai ke bentuk yang paling sederhana, selanjutnya kita harus faktorkan. Kita cari faktor dari x kuadrat dikurangi x dikurangi dengan 12. Karena di sini x kuadrat berarti pasti ada x dan x. Kemudian kita cari faktor yang ketika dikalikan adalah negatif 12, dijumlahkan adalah negatif 1. Berapa bilangannya? Iya, negatif 4 dan positif 3. Kemudian kita akan selesaikan x min 4 sama dengan 0, maka x-nya akan sama dengan 4, atau untuk x ditambah 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel berikut adalah negatif 3,4. Baik, sekarang kita akan coba menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini dengan menggunakan definisi. Nah, berarti kita harus tahu dulu, atau kita harus mengingat dulu definisi dari nilai mutlak. Mutlak x itu akan sama dengan dua kemungkinan. Yang pertama untuk x yang positif dan untuk x yang negatif. Untuk x yang positif berlaku untuk x yang lebih dari sama dengan 0 atau positif. Kemudian negatif x berlaku untuk x kurang dari 0 atau x yang bernilai negatif. Nah, kemudian bagaimana ketika bentuk nilai mutlaknya sudah mengandung variabel? Maka di sini kita bisa tuliskan bentuk umumnya menjadi mutlak
dari AX plus B, dia akan ada dua kemungkinan penyelesaian. Yang pertama sama dengan ini, untuk AX plus B yang positif dan untuk AX plus B yang negatif. Nah, untuk dua penyelesaian ini, masing-masing penyelesaian mempunyai syarat. Untuk AX plus B yang positif, syaratnya adalah nilai X-nya harus lebih dari sama dengan negatif B per A. Begitu juga dengan AX plus B yang bernilai negatif. Maka syaratnya di sini X-nya harus kurang dari negatif B per A. Nah, kalau kita sudah memahami tentang definisinya, sekarang kita coba kerjakan contoh soal yang tadi dengan menggunakan metode definisi. Contohnya tadi, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Maka penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya kita bisa rumuskan dulu mutlak 2x min 1 sama dengan 7 ini dalam bentuk definisinya. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini mutlak 2x dikurangi 1 itu nanti akan memiliki dua langkah penyelesaian. Yang pertama untuk 2x min 1 yang positif dan negatif dari 2x min 1 atau 2x min 1 yang bernilai negatif. Seperti pada definisi tadi, maka untuk nilai yang positif syaratnya X-nya harus lebih dari sama dengan negatif B per A. Nah, dari soal ini kita bisa ketahui nilai A-nya berarti adalah 2. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 1. Maka jika syaratnya yang diminta adalah X lebih dari sama dengan negatif B per A, bisa kita tuliskan menjadi negatif dari B-nya adalah negatif 1 dibagi dengan A. Nilai A-nya adalah 2. Maka syarat di sini berlaku untuk X yang lebih dari sama dengan 1 per 2. Berikutnya, bagaimana menentukan syarat untuk nilai 2x min 1 yang negatif? Kita lihat pada definisi tadi. Ketika negatif AX plus B, maka syaratnya X-nya harus kurang dari negatif B per A. Berarti sama. Syaratnya di sini X-nya harus kurang dari 1 per 2. Nah, kalau sudah kita rumuskan definisinya, sekarang kita akan selesaikan dua penyelesaiannya. Yang pertama untuk 2x min 1 yang positif. 2x min 1 sama dengan 7. Kita akan hitung nilai x-nya. Maka kita akan tambahkan kedua ruas dengan 1 agar negatif 1 di sini menjadi 0 ya. Berarti 2x min 1 plus 1 kan 0. Maka ini akan sama dengan 7 ditambah 1 menjadi 8. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 8 dibagi dengan 2. Berapa 8 dibagi 2? 4. Nah, kalau sudah ketemu X-nya, sekarang kita lihat syaratnya. Syaratnya tadi adalah X-nya harus lebih dari sama dengan setengah. Sedangkan X yang kita dapat adalah 4. Apakah 4 lebih dari sama dengan setengah? Iya, maka di sini penyelesaian untuk X sama dengan 4 memenuhi. Nah, kita lanjutkan untuk negatif dari 2x min 1. Maka
2x min 1 yang negatif kita sama dengankan 7 lagi ya, seperti yang ada pada soal tadi. Nah, karena di sini yang ada di dalam kurung dinegatifkan semua, maka kita akan kalikan semuanya dengan negatif. 2x dikali negatif menjadi negatif 2x, negatif 1 dikali negatif menjadi positif 1 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan cari nilai x lagi. Untuk menghilangkan plus 1 di sini berarti kita harus kurangkan kedua ruas dengan negatif 1. Atau kita kurangkan dengan 1. Berarti negatif 2x ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Berarti sama dengan 7 dikurangi 1 menjadi 6. Sehingga x sama dengan berapa? 6 dibagi negatif 2. Berarti x-nya sama dengan negatif 3. Kemudian kita kembalikan lagi ke syaratnya. Tadi syaratnya untuk 2x min 1 yang negatif, x-nya harus kurang dari setengah. Padahal kita sudah punya nilai x-nya adalah negatif 3. Sekarang apakah negatif 3 itu kurang dari setengah? Iya, maka di sini x untuk negatif 3 juga memenuhi. Sehingga kesimpulannya, jadi kita bisa tuliskan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linier satu variabel untuk contoh soal yang pertama ini adalah negatif 3 dan 4. Nah, agar kalian lebih memahami tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel, sekarang saya sudah mempunyai 4 latihan soal. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.